Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pelatihan PPK, kita sampai pada mata pelatihan rencana pembelajaran. Mata pelatihan ini terdiri dari 3 materi pokok. Yang pertama yaitu konsep rencana pembelajaran, kemudian yang kedua peta pencapaian hasil pembelajaran, dan yang ketiga langkah-langkah rencana pembelajaran. Pada sesi ini, Ibu akan menyampaikan tentang konsep rencana pembelajaran. Pada konsep rencana pembelajaran, ada 4 hal yang akan kita sama-sama pelajari. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, kemudian manfaat dan prinsip dari rencana pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu biasa persiapkan ketika Bapak Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran? Tentunya kita pada saat akan melaksanakan pembelajaran ada sesuatu yang harus kita rencanakan. Di sini disebut dengan rencana pembelajaran. Pengertian dari rencana pembelajaran banyak Bapak Ibu ya, diantaranya adalah menyebutkan bahwa rencana tertulis pelaksanaan pembelajaran untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi pada saat kita membuat rencana pembelajaran, Bapak Ibu di situ akan memuat tentang apa saja, tentang cara yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian materi atau bahan yang akan disampaikan, metode atau cara untuk menyampaikan mata pelatihan tersebut, dan selanjutnya memuat juga media dan alat bantu yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan rencana pembelajaran, perlu juga mengetahui tujuan dari rencana pembelajaran. Apa sih gunanya kita menyusun rencana pembelajaran? Apakah ini kita gunakan untuk peserta atau untuk diri kita, Bapak Ibu? Jadi tujuan pembelajaran ini disusun adalah pastinya untuk fasilitator. Sebagai apa? Sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya adalah sebagai pemberi arah dalam pelaksanaan pembelajaran dan sebagai landasan pokok bagi pelatih dalam mencapai hasil belajar dan indikator hasil belajar. Bapak Ibu, dengan adanya rencana pembelajaran ini, kita sebagai seorang fasilitator akan melaksanakan proses pembelajaran dengan lebih siap. Mengapa? Karena kita sudah merencanakan semua yang akan kita laksanakan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa manfaatnya? Manfaatnya tentunya ini akan sangat berarti bagi fasilitator, yaitu memberikan arah, lagi-lagi ya Bapak Ibu ya, memberikan arah petunjuk agar kita sistematis dalam menyampaikan proses pembelajaran. Yang terakhir Bapak Ibu, di dalam konsep ini yaitu tentang prinsip rencana pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika kita membuat rencana pembelajaran. Yang pertama yaitu kejelasan dari rumus kompetensi. Jadi kompetensi apa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Selanjutnya rencana pembelajaran ini juga prinsipnya yaitu sederhana dan fleksibel. Mengapa? Agar kita seorang fasilitator tidak bingung ketika kita harus menggunakan rencana pembelajaran ini di dalam implementasi pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran yang disusun sesuai dengan indikator hasil belajar yang telah ditetapkan. Ini mutlak ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menyusun kegiatan pembelajaran, jangan keluar dari aba-aba indikator hasil belajar yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum. Nah, selanjutnya di dalam rencana pembelajaran ini kita juga harus membuat suatu alur yang utuh menyeluruh antar kegiatan yang disusun. Ya, baiklah Bapak Ibu, itulah sekilas tentang konsep rencana pembelajaran yang hakikatnya bahwa di dalam rencana pembelajaran ini kita harus menerapkan prinsip tulis apa yang akan dilakukan
dan lakukan apa yang sudah ditulis. Demikianlah pembelajaran kita untuk konsep rencana pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.